teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Bosan sekali kita dengan opening yang itu aja. Mungkin kita akan ubah opening di 2025 ya. Kemarin kita ada bahas teknik Raja Kunto itu, yang 15 detik itu. Ya, teknik itu sangat saya sukai dan saya ada program, bukan program ya, saya ada keinginan kalau teknik itu akan dibahas 5 kali dan mungkin kita nggak akan bahas lagi ataupun nanti lama nanti kita baru bahas kembali dari teknik 15 detik tersebut ya. Namanya itu teknik Raja Kunto guys. Jadi saya ulangi sekali lagi, itu open posisinya 15 detik dan time frame-nya 1 menit. Saya harap kalian boleh meriset sendiri dari tekniknya, boleh meriset sendiri, boleh terka-terka aja dari tekniknya karena dibilang susah, memang susah dari teknik itu, tapi nggak begitu susah juga. Banyak aspek yang dilihat, itu aja ya. Kita masuk ke bagian tradingnya di market Asia Composite Index. Oke, di market Asia Composite Index dengan presentasi 85% sangat kurang ya presentasinya ya. Kenapa seperti ini? Sangat kurang sekali dari presentasinya. Ini hari Sabtu guys, ini hari Sabtu, wah buruk sekali. Memang, hari Minggu hari ini, sorry. Memang market di hari Minggu itu sangat kurang ya. Saya ulang sekali lagi, teknik ini tidak pandang dari SNR. SNR jangka panjang maksudnya, SNR yang ngaruh ke tren kayak yang mayor, basi dia lihat SNR kan. Nah itu enggak. Kalau singkat ya, SNR singkat. Itu SNR jangka panjang enggak, maksudnya SNR global itu enggak. Terus tren enggak, tren ini enggak. Terus candlestick juga enggak. Terus satu lagi pola candle termasuk juga ya, pola candle itu termasuk enggak. Ini candlestick ini mungkin candlestick tunggal, mungkin candlestick mayor gitu ya, mungkin candlestick hammer itu enggak, pola candle juga enggak. Itu aja sih. Indikator juga enggak ya. Indikator. Nanti jangan sampai nanti abang lihat 2 layar ya. Satunya layar di HP, di sini ada indikator, ada segala macam. Nanti open posisi enggak ada pak, enggak ada. Enggak bisa pun karena kan open posisinya 15 detik. Kita mulai dari open posisinya. Kita akan open posisi 5 kali. Kita akan lihat dari performance kita ya. Oke. Mungkin saya udah menemukan dari open posisi saya. Saya mau open posisi kali ini, open posisi jangan kali ini lah ya. Saya mau open posisi buy. Kenapa nggak bisa open posisi buy ini? Kenapa kayak gitu? Nggak bisa open posisi buy. Harusnya detik 15 sudah profit kita. Harusnya di detik 15 sudah profit. Ini kalau turun saya marah sekali ini. Karena memang kita Oke. Jadi open posisi buy ini, ya saya udah bilang beberapa kalau teknik ini tuh canggih guys. Kenapa canggih? Nah dia bisa loh dia di candlestick yang merah dia bisa open posisi buy. Di candlestick yang hijau dia bisa kadang-kadang kita open posisi sell di tengah-tengah permainannya, bisa secanggih itu memang. Alright, open posisi yang kedua. Jadi open posisi yang pertama kita berhasil ya. Open posisi pertama itu berhasil. Sekarang kita open posisi kedua. Ini saya lama-lamain ulur waktunya karena menunggu momentum juga pak. Oke, ada perhatikan yang tadi itu. Dari detik 50 tadi sampai ke detik 44 kalau nggak salah. Ya, dari detik 50 ke detik 44 tadi. Di situ ada candlestick yang tring. Nah, itu nggak bisa. Ada candlestick yang gini bentuk candlesticknya. Jadi tadi itu seperti ini tadi. Jadi kan ini kan garisnya kan. Ini garisnya ya. Dia kan menciptakan candle, Pak. Waktu di sini dia itu kayak gini, nah gitu dia, turun naik gitu, itu bahaya pak. Oke, di sini kita bisa open posisi buy. Kita open posisinya itu di angka 30.000 ya, di angka 30.000 kita open posisi. Kenapa? Karena
Ini start awalnya itu memang challenge ya, bisa dibilang challenge dengan saldo 200.000 kemarin bisa naik ke berapa dalam 5 episode. Mungkin ini kalau diperhatikan saldo ini sama dengan saldo di kemarin karena sambungannya gitu. Dan saya nggak ada trading apapun, saya cuma trading pakai teknik ini doang gitu. Right? Itu open posisi kita yang kedua. Ternyata open posisi kita yang kedua itu berhasil ya. Open posisi yang pertama kita berhasil, yang kedua juga berhasil, open posisi ketiga sekarang OTW. Penasaran kan Anda kan? Saya juga penasaran. Kita jelasinnya kayak mana. Oke. Alright, kita lanjut dari hasil open posisi kita. Kita lanjut dari hasil open posisi kita. Ini open posisi yang ketiga. Semoga aja ada momentum untuk kita bisa open posisi ya. Semoga aja ada momentum. Ini ya seperti yang tadi saya katakan, dia itu tidak peduli dengan tren, Pak. Ini tren turun yang meranjak naik. Aduh, berat bahasanya. Ini tren turun yang mau perubahan untuk naik ya. Ini kalau kita open posisi buy di sini, misalkan kita open posisi buy itu ragu. Di sini yang tadi ya. Kita open posisi buy tadi di titik 45 harusnya di sini. 30 profit cuman ragu sekali saya. Di sini baru bisa open posisi buy. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau tren nggak begitu penting, memang nggak penting sama sekali trennya, sangat tidak penting dari trennya ya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena memang kayak gitu, memang nggak pakai tren Pak, memang nggak lihat tren. Kau mau trennya turun, kau mau trennya naik, mau dia gini, trennya nggak ngaruh Pak dengan open posisinya. Di mana ngaruhnya? Nah, di mana ngaruhnya dan di mana kurangnya? Gini, sebelum saya record itu selalu saya katakan sama Anda, kalau sebelum saya record itu saya ada tes dulu marketnya, lihat dulu. Sebelum saya trading di hari biasa juga kayak gitu, trading di demo dulu kan, lihat dulu ini bagus nggak dari marketnya, ini bisa pakai nggak dari tekniknya gitu. Kebetulan bisa, kadang-kadang nggak bisa juga teknik ini Pak, nggak every day bisanya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Dan kadang-kadang dia bisa, cuman dia nanti ngawur. Kenapa dia ngawur? Karena terjadi candlestick yang liar, terjadi price action yang liar. Maksud saya itu price action ataupun harga terlalu brutal. Ini harga ini terlalu brutal, terlalu kencang dia Pak, dan itu mengakibatkan tidaklah tinggi dari akurasi teknik ini gitu. Oke, kita melanjutkan dari hasil open posisi kita, dari open posisi kita ya. Kita mau melanjutkan dari open posisi kita. Open posisi kita yang keempat sekarang guys. Nah, saya nggak tahu udah berapa menit kita record, tapi kayaknya agak lama deh. Oke, open posisi kita yang keempat. Open posisi kita yang keempat itu saya suka sekali dengan seperti itu. Tapi ini akurasinya nggak tinggi. Ini saya disclaimer di awal, akurasinya nggak tinggi. Dan kalian yang perhatikan ya, ini akurasinya memang nggak tinggi. Dan kita bisa di sini untuk open posisi sell. Nggak tinggi, open posisi 2 kali. Tolol. Goblok. Nggak usah. Nggak tinggi akurasinya, nggak open posisinya 2 kali, bodoh sekali saya Pak. Oke, kita itu anggap aja kurang dari open posisinya, dan saya dengan sadar tahu kalau itu akurasinya nggak tinggi tapi paksa open posisi. Itulah manusia, nggak ada yang sempurna. Kita lanjut open posisi yang keempat. Wah, tadi itu memang nggak sadar. Bukan nggak sadar, dalam keadaan sadar untuk open posisinya. Cuman saya memang nggak komplain karena memang akurasinya dari awal memang kurang akurasinya Pak. Oh, 15.000 tadi kita open posisi. Kok 15.000 semua? Kita aja berarti. Harusnya open posisinya 30, tapi nggak apa-apa. Oke, kita open posisi lagi. Siap. Kita tunggu dari momentum ini di detik, lihatnya itu dari sekarang boleh, lihatnya itu nanti sampai ke detik 50 boleh lihatnya. Dikonfirmasinya nanti di detik 45 sekian. Kadang-kadang konfirmasinya ujung kita bisa open posisi di detik 30, kadang-kadang konfirmasinya di awal kita bisa open posisinya di detik 45 gitu ya.
Tadi kan ada kan open posisi kedua, open posisinya di titik 45. Kadang-kadang memang kayak gitu. Dan dia open posisinya ada 2, kalau nggak 45, 30. Nggak bisa open posisi, ini nggak bisa open posisi. Boleh perhatikan, boleh ulang tadi, memang nggak bisa open posisi di situ. Oke. Ya, gara-gara terjadi keraguan tadi kita udah open posisi 3 kali, 4 kali ya. Yang keempat gagal kalau nggak salah ya. Yang keempat gagal open posisi gara-gara kurang akurasinya. Kita masuk ke sini, bagus, tapi saya telat. Kita bisa open posisi Pak, diselesaikan detik ini. Kita bisa open posisi diselesaikan detik ini. Open posisi 1 menit itu sangat oke sebenarnya. Ya, ada teknik lain. Open posisi 1 menit sangat oke sekali karena ini kan tren yang gampang kan. Tapi nggak bisa karena memang kita fokus ke 15 detik. Oke. Yup, masuk ke candlestick baru. Oke. Ya. Itu coba ngomong malas. Oke, saya sudah menemukan. Ini kita bisa open posisi tadi di detik 45. Nah, kita bisa open posisi tadi di detik 45 tadi sebenarnya. Lihatlah kecanggihan dari teknik ini. Itulah kecanggihan dari teknik ini. Nanti dia naik sampai ke hampir mendekati dengan di awal tadi ataupun naik sedikit. Nanti akan ada doji di depan Pak. Ataupun ini kan si doji. Kita lihat sampai penghabisannya. Harusnya ada doji di depannya. 1, 2 ya. Yang saya maksud di depan itu jangan 100 candle ke depan, enggak juga Pak. Yang saya maksud di depan itu 1 sampai 3 candle doang. Ada candlestick doji gitu. Bukan 100 candlestick doji di depan. Itu kan udah pasti ada dong. Ya kan? Oke, itu open posisi kita yang kelima ya. Open posisi kita yang kelima, open posisi yang pertama kita berhasil, yang kedua berhasil, yang ketiga kayaknya berhasil, yang keempat gagal ya. Yang keempat gagal, yang kelima itu berhasil. Ini open posisi kita yang terakhir. Kita open posisi kita yang terakhir guys. Ini kita harus menunggu guys. Jijik kita ya. Dari tadi Pak saya tungguin Pak. Dari tadi saya tungguin itu marketnya itu udah mulai kacau. Mungkin saya kasih tunjuk. Mungkin tadi saya ada bilang di awal ya, kalau marketnya kacau itu agresif dia. Coba ya, kita lihat di sini ya. Jadi mungkin ini nggak bisa lagi open posisi. Coba perhatikan dari candlesticknya. Nanti kalau ada saya kasih tahu di mana kurangnya ya. Nah, ada dia nggak tadi? Nah itu tadi itu yang truk. Nah, kayak gitu. Itu nggak bisa open posisi Pak, kayak gitu Pak, nggak bisa open posisi. Susah open posisi seperti itu, susah. Tuh. Jadi nggak mau melanggar dari dari yang udah saya buat, karena memang kayak gini harusnya saya berhenti, tapi saya nggak mau melanggarnya. Baiklah kalau seperti itu, kita berhenti aja dari tradingnya. Open posisi kita cuma 5 kali, berarti yang kelimanya gagal tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, kayak gitu aja. Thank you very much. Ada 1 kali yang gagal tadi. Thank you very much yang udah menonton. Kita akan bahas ini teknik lagi 3 video lagi ke depan. Bye bye.